Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita diberi taufik untuk melanjutkan tatap muka kita membaca hadis-hadis terkait adab keseharian yang sangat kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita, sebagai gambaran, sebagai sarana untuk kita melihat gambaran bagaimana peri kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu kita bermaksud untuk meneladani. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik, kita untuk kesempatan malam hari ini memasuki bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab tentang adab dalam berukhuwah Islamiyah yang kita selesaikan dengan 6 pertemuan atau 5 pertemuan, cukup panjang, dan itu pun sebagian kita lewati. Kesempatan malam hari ini kita masuk pada adab yang baru, yaitu adab iyadatul marid. Iyadah itu berkunjung. Al-marid artinya orang yang sakit. Berkunjung juga diungkapkan dengan ziarah, ya, berkunjung. Kayak kemarin kita disunahkan untuk saling berkunjung terhadap sesama saudara, ziarah. Adapun mengunjungi orang sakit ini diungkapkan dengan iyadah. Iyadah ini mengandung makna sesuatu yang berulang. Artinya ketika seorang atau saudara kita sakit, maka dituntunkan untuk kita menengok saudara kita tersebut, dan jika memang kondisi memungkinkan, maka menengok itu berulang. Ya, artinya tidak cukup sekali ketika memang diperlukan untuk diulang menengoknya, karena kejiwaan orang yang sakit itu terkadang berbeda-beda tentunya. Sebagian mereka kepengin, ya, dikunjungi kawannya, kepengin dikunjungi keluarganya, ya, supaya dia sedikit melupakan rasa sakit yang sedang dia derita. Terkadang orang yang sakit itu berangan-angan, seandainya si fulan datang menengok saya, seandainya saudara saya datang menengok saya. Ya, sebagian sampai terungkap, sebagian tidak sempat mengungkapkan. Namun memang kita temukan dalam kondisi-kondisi sakit, orang butuh dihibur, orang butuh ada suasana lain supaya dia tidak larut dengan derita sakit yang sedang dia rasakan. Maka ketika ada kawan datang, kemudian nanti ada obrolan, sehingga dialihkan, ya, dialihkan dari sebelumnya dia selalu berpikir tentang penyakitnya. Maka ketika ada yang datang kemudian saling berbagi cerita, ini secara kejiwaan meringankan beban orang yang sakit. Tentu dengan apa? Tentu dengan memperhatikan kemaslahatan. Karena juga penyakit yang ketika kita ajak ngobrol lama malah dia bertambah berat ada. Ya, maka yang maslahat adalah kita hadir untuk ikut merasakan apa yang sedang dirasakan saudara kita, apalagi kalau memang kita lihat dia sepertinya ingin sekali dikunjungi sama kita. Baik, ada beberapa adab yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada
sekitar 8 adab dan banyak hadis yang dibawakan oleh penulis. Mayoritasnya adalah berisi tentang bagaimana yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi beberapa orang sahabatnya. Hadis yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Aisyah binti Sa'ad, Aisyah binti Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita kenal ya, salah satu panglima ternama yang beliau berhasil membuka negeri-negeri di belahan bumi, diantaranya di negeri Syam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau dalam perjalanan hidupnya sempat mengalami sakit berat. Jadi ketika kaum muslimin diperintah oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka para sahabat berbondong-bondong meninggalkan Mekah, menjalankan perintah Allah untuk meraih pahala besar, yaitu pahala amalan hijrah ke Madinah. Maka dengan segala resiko yang ada, mereka siap menanggungnya, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian ketika haji wada, ketika Rasul berhaji ke Mekah, maka para sahabat juga mengiring bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut berhaji bersama Rasul ke Mekah. Nah, ketika Rasul berhaji ke Mekah dan sahabat-sahabat ikut dalam haji tersebut, diantaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ketika itu sakit di Madinah, sakit cukup parah, sampai beliau sempat merasa takut kalau beliau akan meninggal ketika itu. Artinya beliau sudah meniatkan hidupnya untuk berhijrah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah. Maka ketika dia meninggalkan Mekah, maka sama sekali sahabat tidak ada yang ingin dia kembali lagi ke Mekah. Sehingga diantara yang menghantui atau yang dikhawatirkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah jangan sampai dia meninggal di Mekah, karena dia sudah berhijrah ke Madinah. Ya, dia sempat mengkhawatirkan itu, walaupun Imam Nawawi membawakan hadis kisah tentang ini di kitab Riyadhus Shalihin beliau. Rasul kemudian menghibur Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya semua kembali kepada niat. Ketika orang sudah berniat berhijrah ke Madinah dan dia tidak ingin kembali lagi ke Mekah, maka dia sudah meraih pahala yang besar dengan hijrahnya tadi. Kalaupun seandainya dia kemudian meninggal di Mekah, itu di luar kemampuan dia, maka ini sama sekali tidak menghapus pahala hijrah yang sudah Allah berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini diantara nasihat yang dipesankan kepada Sa'ad supaya beliau merasa tenang. Dan ini memang hadis dibawakan dalam pembahasan masalah niat. Ya, ketika orang niat sudah bulat dan dia sudah menjalankan sebab-sebabnya, ternyata Allah takdirkan lain, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang dia niatkan. Jadi saat seandainya beliau meninggal di Madinah, di Mekah, maka beliau tetap mendapatkan pahala hijrah. Pahala hijrah dari beliau tidak dihapus walaupun akhirnya dia meninggal di Mekah. Namun sejarah, ya, takdir Allah menetapkan saat ternyata sembuh, bahkan pulang ke Madinah. Bahkan sepeninggal Rasul SAW, beliau menjadi panglima yang memimpin pasukan besar kaum muslimin membuka wilayah-wilayah di beberapa belahan bumi sehingga masuk menjadi wilayah kaum muslimin. Jadi beliau hidup lama dan hidupnya memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin, dan kita sekarang merasakan buah dari apa yang beliau perjuangkan dengan izin Allah Ta'ala. Baik, kita masuk kepada kisah yang tadi kita sebutkan. Yang bercerita di sini putri beliau Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya ayahnya bercerita, tasyakkaitu bi Makkah. Saya waktu itu sakit berat, syakwan syadidan. Saya mengalami sakit yang parah ketika itu di Mekah. Faja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi mendatangi aku. Ya'uduni, beliau menjenguk aku yang sedang sakit. Faqultu, maka pada kesempatan beliau menengok aku sakit, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inni atruku malan. Wahai Nabi Allah,
Hadis ini nanti juga dibawakan dalam masalah wasiat ya. Jadi saat ketika dikunjungi Nabi, saat bertanya kepada Nabi tentang masalah bagaimana tentang wasiat, beliau mengatakan, ya Nabi Allah, saya meninggalkan harta yang banyak, wa ini lam atruk illa ibnatan wahidah, dan aku tidak punya anak kecuali satu saja anak perempuan, sementara hartanya banyak sekali. Fa'usi bisulusai mali wa atrukus sulus. Wahai Nabi, boleh enggak aku wasiatkan 2/3 dari hartaku dan aku tinggalkan 1/3. Artinya apa? Beliau menyampaikan pertanyaan, bagaimana kalau dia menginfakkan atau mewasiatkan. Wasiat ini tentu bukan kepada ahli warisnya, dan setelah diwasiatkan maka ini tentu mengurangi apa yang akan didapatkan ahli waris karena sudah diwasiatkan kepada orang lain. Bagaimana kalau aku wasiatkan 2/3 dari hartaku dan aku tinggalkan 1/3 saja? Artinya beliau menyisakan 1/3 cukup, sudah sangat cukup untuk anak perempuanku yang cuma satu. Maka Nabi mengatakanlah, tidak, jangan. Maka saat mengatakan lagi, fa'usi bin nisfi wa atrukun nisfa. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau separuh? Separuh aku wasiatkan, separuh aku sisakan buat warisan anakku. Lebih banyak dari yang tadi, cuma 1/3. Maka Rasul masih mengatakanlah, jangan, tidak. Fa'usi bisulus wa atruku laha sulusain. Kemudian ketiga kali saat bertanya, wahai Rasul, bagaimana kalau aku wasiatkan 1/3, kemudian aku sisakan 2/3 hartaku sebagai warisan bagi anak putriku? Maka Rasul kemudian mengatakan, as-sulus wa sulusu katsir. Kalau 1/3, 1/3 sudah banyak. Artinya ketika seorang dia mewasiatkan 1/3 dari seluruh hartanya, maka ini batas maksimal seorang mewasiatkan. Rasul mengizinkan. Namun Rasul tidak mengizinkan lebih dari itu. Ya, jadi walaupun hartanya banyak, tetapi janganlah seorang dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak memiliki harta, sementara orang tuanya lebih memilih untuk mewasiatkan seluruh hartanya kepada orang. Ini tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini pembahasan masalah wasiat ya, sedikit menyinggung masalah wasiat karena beliau mengatakan demikian. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, itu sebelum harta dibagi, itu ada beberapa yang harus ditunaikan dulu oleh ahli warisnya. Yang pertama, tentu biaya untuk pengurusan jenazah. Ini diambilkan dari harta si mayit. Kemudian ketika harta masih ada, maka ditutup tanggungan-tanggungan yang terkait dengan harta tinggalan. Misalnya dia punya motor, tapi motornya sedang digadaikan. Dia punya tanahnya sedang digadaikan. Maka sebelum harta waris dibagi, maka harta yang sedang digadaikan hendaknya ditebus dahulu, agar tidak ada kaitan hutang piutang seperti ini dengan orang lain. Karena ini terkait dengan seberapa sih sebenarnya harta yang tersisa. Kemudian berikutnya adalah hutang ya, hutang secara umum. Ketika orang yang mati dia punya hutang, maka sebelum warisan dibagi maka hendaknya hutang-hutang dilunasi dahulu. Nah, baru setelah itu apa? Setelah pengurusan jenazah, setelah hutang yang ada kaitannya dengan harta waris atau hutang lepas ya, maka yang keempat baru di situ ditunaikan wasiat. Kalau orang punya wasiat, maka ini di urutan keempat ya. Di urutan keempat untuk ahli waris berusaha menunaikan. Artinya ketika orang berwasiat ternyata hartanya tidak cukup, dia punya hutang, maka dahulukan hutangnya. Karena wasiat ini disebutkan para ulama ditunaikan setelah tanggungan-tanggungan si mayit ini diselesaikan. Nah, ketika wasiat sudah ditunaikan, baru yang kelima itu berarti harta yang kemudian dibagi kepada ahli waris.
Jadi ditunaikan dulu hutangnya, ditunaikan dulu wasiatnya, baru kemudian sisanya itulah harta waris yang silahkan dibagi di antara ahli waris yang ada. Ini terkait dengan wasiat. Kembali kepada kisah Sa'ad. Summa wada'a yadahu ala jabhatihi. Kemudian Rasul meletakkan tangannya di dahi. Summa masaha yadahu ala wajhi wa batni. Kemudian Rasul mengusap dadaku dan mengusap perutku. Summa qala, kemudian Rasul berdoa, Allahumma asfi Sa'dan wa atmim lahu hijratahu. Wahai Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Nah, di sini Rasul mendoakan agar Allah menyembuhkan Sa'ad. Ini diantara tuntunan menengok orang sakit adalah mendoakan kesembuhan, dan nanti di belakang juga akan dibawakan hadis-hadis serupa dengan lafaz doa yang bermacam-macam. Di sini Rasul mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kesembuhan, kemudian mendoakan agar Allah menyempurnakan pahalanya Sa'ad, tidak dikurangi. Famaziltu, kata Sa'ad, ini tentu cerita Sa'ad kepada anaknya, berarti jauh setelah kejadian Rasul menengok beliau. Famaziltu ajidu bardahu ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta sa'ah. Kata Sa'ad, sampai sekarang aku masih merasakan, aku masih membayangkan sejuknya tangan beliau ketika mengusap dadaku. Jadi ketika Rasul mengusap Sa'ad, sebagaimana sahabat yang lain juga menceritakan ketika bersalaman dengan Rasul, mereka menemukan Rasul itu tangannya sejuk, ya, tangannya dingin, lembut dan dingin. Saat ketika diusap oleh Nabi, merasakan sejuknya, dinginnya telapak tangan Rasul. Bahkan ketika saat menceritakan kepada putrinya, ini berarti kan waktunya sudah jauh sekali, saat merasakan, aku masih membayangkan kesejukan telapak tangan Rasul ketika mengusapku ketika itu. Ya, ini satu tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan ketika kita menengok orang sakit. Atau pertama, apa yang dilakukan ketika ada orang sakit, yaitu apa? Yaitu menjenguk. Ya, kemudian setelah menjenguk, di antara yang dilakukan adalah Rasul mencontohkan demikian. Baik, kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Dari sahabat Ibnu Abbas dari Nabi SAW, Nabi bersabda, Man ada maridan, siapa yang menengok, menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, sakit yang belum mengantar dia pada ajalnya. Ya kan, kita dalam hidup sering dapatkan orang sakit, bahkan kita juga sering sakit. Artinya tidak semua sakit mengantar orang pada kematian. Ada sakit yang mengantar kepada kematian, ada sakit yang tidak mengantar orang kepada kematian. Rasul mengatakan, barang siapa yang dia menengok orang sakit yang belum mengantar dia kepada kematian, faqala indahu, kemudian orang yang menengok dia berdoa sab'a mirarin, membaca doa 7 kali, mendoakan orang yang sakit. Lafadznya bagaimana? Lafadznya kita sudah hafal insyaallah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka. As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, zat pemilik arsy yang agung. Allah maha agung, arsy juga disifati dengan sifat yang agung. Tetapi agungnya arsy tidak seperti agungnya Allah Ta'ala. Di sini Rasul menyebutkan ada sifat yang sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Arsy Allah adalah makhluk, tapi disifati oleh Nabi dengan sifat agung. Padahal dalam hadis yang sama Rasul mengatakan Allah juga memiliki sifat agung. Ini bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena menyamakan Allah dengan makhluk ini namanya tasbih atau tamtsil, dan ini terlarang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi apa yang disebutkan Rasul, Rasul mensifati Allah dengan sifat azim, kemudian Rasul mensifati arsy-Nya Allah yang dia adalah makhluk ciptaan Allah,
juga dengan sifat azim, ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, karena apa? Sama lafaz tidak harus sama hakikat. Sehingga sama-sama agung, tapi agungnya Allah, agungnya Sang Pencipta. Adapun agungnya makhluk adalah keagungan makhluk. Tentu keagungan makhluk tidak sama dengan keagungan penciptanya. Karena keagungan sesama, karena sifat sesama makhluk saja bertingkat-tingkat. Ya. Dua makhluk punya sifat yang sama. Dikatakan sama-sama besar. Tapi besarnya makhluk yang satu tidak sama dengan besarnya makhluk yang lain. Artinya sesama makhluk saja kita akui bahwasanya penyebutan lafaz yang sama tidak mengharuskan hakikat yang sama. Bibirnya orang dengan bibirnya sumur sama tidak? Tangannya orang dengan tangan monyet, dengan tangan binatang, apalagi tangan kursi. Kaki orang dengan kaki kursi, dengan kaki gunung, sama-sama kaki. Karena kita menyebutnya demikian, tapi hakikatnya adalah hal yang sangat jauh hakikatnya. Ini sesama makhluk saja kita terima. Sehingga ketika di sini Rasul mensifati Allah dengan sifat agung, kemudian Rasul juga mensifati Ars dengan sifat agung, maka ini bukan tasbih yang terlarang. Ya, ini bukan tasbih yang terlarang karena kesamaan lafaz tidak mengharuskan kesamaan hakikat. Ya, ini penting. Kenapa? Karena sebagian orang akhirnya tidak mau mensifati Allah Ta'ala sama sekali. Mereka mengatakan Allah enggak punya sifat. Enggak boleh kita katakan Allah besar, enggak boleh. Enggak boleh kita katakan Allah maha tinggi, enggak boleh. Enggak boleh kita katakan Allah maha agung. Kenapa? Karena besar, tinggi, agung itu sifat yang ada pada makhluk. Nanti kalau kita bilang Allah tinggi, sama dengan orang juga ada yang tinggi, gunung ada yang tinggi, pohon ada yang tinggi. Kita mentasbih, kata mereka begitu. Akhirnya mereka jatuh pada kesalahan apa? Tidak mau mensifati Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Mereka menolak sekian ayat, sekian hadis Nabi yang di situ ayat menyebutkan sifat Allah Ta'ala. Mereka menolak hadis yang di situ Nabi mensifati Allah Ta'ala. Ketika mereka tidak berani merubah lafaz ayatnya, ketika mereka tidak berani merubah lafaz hadisnya, maka mereka menyimpangkan maknanya. Sehingga ketika Nabi menyebutkan sebuah sifat untuk Allah, terkadang akhirnya mereka menyimpangkan maknanya. Menyimpangkan maknanya. Seperti misalnya Allah berfirman tentang pencipta Nabi Adam. Ya, apakah engkau tidak mau sujud? Kenapa engkau? Allah berfirman kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Allah mengatakan dengan dua tanganku. Allah yang mengatakan. Berarti ini kita terima pensifatan Allah terhadap dirinya. Sebagian orang karena takut dianggap ini sebagai tasbih, akhirnya mereka menolak ayat ini. Mereka mengatakan tangan di situ artinya kenikmatan, tangan di situ artinya kekuatan, tangan di sini maksudnya, jadi maknanya disimpangkan dari makna tangan itu sendiri. Berarti mereka telah membawa makna Al-Quran bukan pada makna yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka jatuh pada kesalahan yang lebih besar, yaitu mensifati Allah dengan sesuatu yang mensifati Allah tanpa ilmu, ya, mensifati Allah tanpa ilmu. Dengan alasan padahal Rasul mensifati Allah mereka tolak, Al-Quran mensifati Allah mereka tolak, tapi mereka menetapkan sifat untuk Allah sesuai dengan versi mereka. Ya, ini sekelumit ya tentang masalah sifat Al-Azim. Baik, di sini Nabi SAW mendoakan kepada Sa'ad, mendoakan untuk Sa'ad, wahai Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung, sembuhkanlah. Saya ulangi, as'alullah al-azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung, agar dia menyembuhkan engkau, ya, agar Allah menyembuhkan engkau wahai Sa'ad, maksudnya begitu. Nah, kata Nabi, barang siapa yang menengok orang sakit yang tidak mengantar si pasien kepada kematian, kemudian dia membaca doa ini 7 kali, maka apa kata Nabi?
illa afahullahu min dzalikal marad, kecuali Allah akan menyembuhkan orang itu, kecuali Allah akan menyembuhkannya dari penyakitnya. Ya, barang siapa yang mendoakan dengan doa tadi sebanyak 7 kali, maka Allah akan menyembuhkan dengan sebab doa tadi orang yang sakit tersebut. Baik, di sini ada faedah disebutkan para ulama tentang angka. Ada angka berapa di sini? Angka 7 ya. Rasul mengatakan barang siapa yang membaca 7 kali. Ya, kita tidak perlu mengkaji ada apa di balik angka 7. Ya, karena para ulama mengatakan ini angka 7 angka tauqifiyah. Artinya Allah sudah menetapkan demikian. Ini perkara gaib yang kita tidak tahu hikmahnya. Ya, jadi ya kita amalkan sebagaimana yang Rasul tuntunkan. Jadi angka 7 di sini termasuk angka 7 yang ta'budiyah ya. Artinya ketika kita membaca 7 kali, maka berarti kita sudah berupaya mencocoki sunnah Rasul. Sehingga kemudian kalau kita baca 21 kali misalnya, kemudian kita meyakini itu lebih baik karena lebih banyak, ini malah sesuatu yang dipertanyakan. Bagaimana dia meyakini sebuah angka yang Rasul sudah menetapkan angka yang lain. Rasul menyebutkan 7, tapi kita mengatakan apa? Oh, lebih banyak lebih baik. Nah, dalam beribadah tidak seperti itu. Ya, dalam beribadah adalah kita berhenti pada dalil. Dan di sini disebutkan angka 7 karena memang datang dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Adapun doa-doa secara umum, kita boleh ya, secara umum Rasul mengatakan ketika berdoa kita berdoa dengan 3 misalnya. Jadi walaupun kita mendapatkan Rasul membaca sebuah doa dan Rasul tidak mengucapkan 3 kali, maka boleh kita membaca doa tersebut sebanyak 3 kali dalam rangka mengamalkan teknis membaca doa, yaitu 7 kali atau yaitu 3 kali misalnya. Jadi untuk meyakini sebuah angka, dia angka yang ta'abudiyah atau angka teknis, ini juga harus hati-hati. Ya, sebagian orang ketika melakukan sebuah amalan, mereka menetapkan angka-angka. Ya, kita baca sekian, kita baca sekian, kita baca sekian. Kalau itu memang sekedar sebuah teknis dalam ibadah, karena memang Rasul memberi kebebasan, maka jangan sampai angka tersebut diyakini sebagai sebuah angka paten dalam ibadah tadi. Ya, sehingga ketika kita baca harus seperti yang disampaikan guru saya, kata guru saya 40 kali. Ya, jadi kalau memang ada orang yang dia berijtihad membaca sekian kali ya silahkan. Tapi jangan kemudian dia dianggap sebagai angka yang sakral. Angka yang kemudian memiliki keutamaan khusus. Ya, kita tetap anggap sebagai sebuah teknis. Artinya apa? Kalau dia baca 40 kali, dia meyakini itu baik, orang lain baca dengan angka yang lain juga enggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, karena kita kadang-kadang mendapatkan ada orang yang melakukan sebuah ibadah, kemudian mereka melakukan dengan menetapkan angka-angka tertentu, kemudian mereka meyakini angka tersebut adalah angka yang memiliki sebuah keutamaan khusus. Nah, meyakini angka itu memiliki sebuah keutamaan, ini kita butuh dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul tidak menetapkan angka khusus, maka kita kembalikan kepada masing-masing kita selama tidak terlarang. Mau baca 3 kali, 5 kali, 7 kali, 40 kali, ya, selama Rasul tidak membatasi kita baca. Tetapi jangan sampai kita meyakini ada angka-angka yang memiliki keutamaan tertentu. Ya, kecuali kalau dalam masalah ini memang angka ini datang dari Rasul. Kita yakini angka 7 dalam doa ini memang memiliki keutamaan khusus. Membaca 5, membaca 11, maka Rasul mencontohkan 7, berarti membaca 7 lebih utama. Baik, ini sekilas tentang doa beliau. Yang kita ambil dari hadis ini adalah Rasul mendoakan orang yang sakit. Ya, Rasul memberikan tuntunan agar kita mendoakan orang yang sakit. Di antara doanya adalah As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyaka. Kemudian hadis yang berikutnya masih ada pertama mendoakan orang yang sakit.
Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dihasankan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar dari sahabat dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW, kata Ibnu Umar berkata, idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan falyaqul Allahumma shfi 'abdaka yang kaulaka aduan aw yamshi laka ila janazah. Di antara doa yang dituntunkan oleh Rasul adalah disebutkan dalam hadis ini, kata Rasul, apabila seorang menengok orang sakit maka berdoalah, Allahumma asfi abdaka, wahai Allah sembuhkanlah hambamu ini, yang kaulaka aduan, agar dia bisa memerangi musuh, au yamshi laka ila jenazah, atau dia bisa mengiring jenazah, atau dia bisa mengiring jenazah. Artinya ketika orang sehat dia bisa melakukan banyak ibadah, di antaranya jihad fisabilillah, di antaranya menengok orang atau mengiring jenazah. Ya, tapi yang jelas poin yang diambil adalah masih dalam lingkup bahwasanya Rasul menuntunkan ketika kita menengok orang sakit, kita mendoakan orang yang sakit tadi, ya. Jadi tidak sekedar kita membawa bingkisan sesuatu, tidak sekedar kita menampakkan wajah kita, tetapi lebih utama dari itu semua adalah kita mendoakan sebagaimana itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, adab yang kedua, selain mendoakan orang yang sakit, ketika kita menjenguk orang sakit, di antara yang dituntunkan adalah an ya'murahul aidu lahu bisabri wa tahammul, mendoakan atau menasehatkan kepada si sakit untuk bersabar. Ya, menasihati, menyampaikan nasihat kepada orang yang sakit untuk dia bersabar. Baik kehidupan dunia, kehidupan yang ibarat jalan tol, bukan lurus, rata, licin, luas. Tidak ya. Kehidupan dunia itu banyak onak, banyak duri, banyak mendaki, banyak yang terjal. Ya, kita rasakan dunia ini penuh dengan hal-hal yang terkadang kita merasa sakit, ya, terkadang kita merasa payah. Ini kehidupan dunia. Bahkan dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqs minal amwal wal anfus was samarat. Allah katakan walanabluwannakum, la ini takkid, artinya sungguh-sungguh. Walanabluwanna, nun tasdid di akhir kata juga maknanya takkid, penekanan. Kalau bahasa kita artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau mungkin diterjemahkan letterlock, ayat ini mengatakan dan benar-benar sungguh, atau dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian. Allah berkata kepada manusia yang tinggal di bumi ini, yang menjalani kehidupan di dunia, kami akan timpakan kepada kalian pasti apa? Ju', kelaparan. Kemudian apa lagi? Khauf, rasa takut. Kemudian apa lagi? Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ya, jadi namanya orang hidup, ada nggak yang belum pernah takut dalam hidup? Nggak ada ya. Kita semua pernah merasakan takut. Takut kehilangan orang yang kita cintai, takut gagal meraih apa yang kita impikan. Bahkan Fir'aun, raja di raja, dia takut. Apa ekspresi takutnya Fir'aun? Ekspresi takutnya Fir'aun adalah dia bikin peraturan apabila ada Bani Israel punya anak laki-laki dibunuh. Kenapa? Takut akan merebut kekuasaan Fir'aun. Ya, tapi Allah mempermalukan Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun melarang Bani Israel untuk Fir'aun memerintahkan Bani Israel untuk ketika Bani Israel memiliki anak laki-laki untuk dibunuh semuanya, supaya tidak ada yang mengancam eksistensi dia sebagai seorang raja. Ternyata orang yang akan menggulingkan kerajaannya siapa?
Nabi Musa hidup di dalam asuhan Fir'aun sendiri. Ya, ini tipu daya Allah kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun bikin tipu daya, Allah membalas tipu daya Fir'aun. Artinya semua kita pernah merasa takut. Semua kita pernah merasa lapar. Semua kita pernah merasa kehilangan orang yang kita cintai. Semua orang kita pernah merasakan kekurangan harta. Ada enggak yang tidak pernah merasa kekurangan harta? Semua keinginannya pasti terkabul. Ada enggak? Ya mungkin jarang orang yang seperti ini. Kadang Allah timpakan kepada kita juga paceklik ya, kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Inilah dunia. Dunia isinya itu takut ya. Apa tadi? Lapar, takut, kehilangan harta, kehilangan jiwa dan seterusnya. Inilah dunia yang kita tinggali. Tetapi Allah masih menyisakan secercah ya. Menyisakan secercah atau peluang untuk bisa bahagia. Orang mungkin bertanya, bagaimana orang bisa bahagia hidup di dunia yang keadaannya seperti itu? Susah untuk bahagia. Tetapi Allah katakan dalam ayat ini, wabasyiris sabirin. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar. Setelah Allah ceritakan bahwasanya dunia isinya adalah musibah, maka kemudian Allah katakan apa? Wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Orang-orang yang akan bisa menikmati bahagia dalam kehidupannya adalah orang yang punya sifat sabar. Karena setelah Allah sebutkan hakikat dunia yang isinya adalah penuh dengan musibah, penuh dengan hal-hal yang kurang mengenakan, penuh dengan ujian, maka Allah memberikan peluang bahagia untuk siapa? Untuk orang yang bisa bersabar. Allah katakan wabasyiris sabirin. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, maka ucapan dia adalah inna lillah. Kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah lah kami semua akan kembali. Berikrar, kami adalah milik Allah. Kami siapa? Kami ya saya, kamu, dia. Semuanya milik Allah. Berarti saya milik Allah. Kamu milik Allah Ta'ala. Orang tua kita milik Allah. Orang yang kita sayangi, yang selama ini hidup bersama kita, dia bukan milik kita, dia milik Allah. Harta yang kita gunakan sebagai fasilitas keseharian kita, itu bukan punya kita, itu punya Allah Ta'ala. Semuanya punya Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita yakin itu punya Allah semua, apa berikutnya? Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Saya akan kembali kepada Allah. Orang yang saya cintai, mereka akan kembali kepada Allah. Ibu kita, ayah kita, saudara kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Harta kita semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah mengambil apa yang Allah miliki, yang Allah titipkan kepada kita, maka kita hakikatnya seperti orang yang dipinjami, kemudian pinjamannya diminta kembali sama pemiliknya. Jadi ketika dia terkena musibah, hartanya Allah ambil. Orang yang dia cintai diambil oleh Allah Ta'ala. Maka dia berikrar bahwasanya harta ini adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ketika orang yang dia cintai diambil oleh Allah, maka dia katakan, dia hakikatnya bukan punya saya. Dia adalah punyanya Allah Ta'ala dan dia pasti akan kembali kepada Allah. Maka sebagaimana dia akan kembali kepada Allah, ya orang mestinya jangan larut dengan kesedihan ketika berpisah dengan orang yang dia cintai. Tapi dia berpikir bahwasanya apa? Setelah dia pergi kembali kepada Allah, nanti giliran saya kembali kepada Allah. Jadi kalau dia berpikir begitu, agak terkurangi rasa sedihnya berpisah. Kenapa? Dia dihadapkan pada sebuah masalah apa? Apa yang akan saya siapkan kalau yang meninggal adalah saya? Mungkin sekarang orang yang kita cintai meninggal dunia, kita bersedih. Tapi yang mungkin lebih menjadi beban pikiran kita ketika itu adalah apa? Bagaimana kalau saya yang meninggal? Saya sudah siap atau belum untuk pulang kepada Allah Ta'ala? Maka dengan itu berkurang rasa sedihnya
dan dia sadar hakikat kehidupan seperti itu. Ya, baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekelumit tentang orang-orang yang bersabar ketika terkena musibah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.